Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hobiku, apa kabarnya di sana? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan proyek kita yang di video kemarin mengenai modifikasi charger jadul ya, charger jadul yang kita telah sematkan di dalamnya itu soket USB female yang seperti ini teman-teman sekalian. Oke. Charger jadul ini outputnya di kisaran 5 volt ya teman-teman, dengan ampernya itu 0,5 sesuai dengan video di sini, silahkan dicek teman-teman sekalian. Nah, sekarang akan kita lanjutkan mengenai charger jadul ini teman-teman. Nah, apa yang akan kita buat project selanjutnya? Baik, silahkan tonton videonya. Nah, di momen kali ini kita akan menaikkan tegangan voltase dari charger jadul ini ya. Yang awalnya 5 volt, dia akan kita rubah menjadi 12 volt, 24 volt. Nah, demikian teman-teman sekalian. Nah, kita akan periksa dulu ya di dalamnya seperti ini teman-teman. Biasanya yang dilakukan oleh orang-orang yaitu dengan memodifikasi charger ini dengan merubah dioda Zener ini ya, yang dari 5 volt akan dirubah menjadi 12 dan kapasitornya juga diganti ya dengan yang lebih besar lagi voltasenya. Nah, untuk mempermudah teman-teman sekalian agar tidak bingung dan ringkas untuk mengerjakannya, saya punya cara dengan menggunakan alat ini teman-teman sekalian. Nah, ini dia alatnya teman-teman, driver mini step up ini ya. Nah, ini namanya driver step up dengan kode MT3608. Ini sangat banyak dipergunakan untuk menaikkan tegangan, dan ini harganya cukup murah ya, tidak sampai Rp5.000 di arus maksimum 2 ampere teman-teman sekalian. Di papan PCB-nya sudah tertera yang itu yang arus in, yang ini yang out teman-teman sekalian. Sangat gampang ya, tinggal disolder aja yang positif, positif, negatif, negatif. Sekarang akan kita eksekusi charger ini, akan kita tingkatkan voltasenya dari 5 volt menjadi 12 dan 24. Oke, ini akan kita tutup dahulu. Oke, sekarang akan kita mulai eksekusi ya. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan agar pekerjaannya ringkas, kita akan menambahkan seperti ini ya, soket female dari kabel USB, kemudian yang female, yang male-nya ya. Nah, yang jantannya. Nah, teman-teman kalau punya seperti ini yang bekas-bekas, saran saya jangan dibuang, nanti bisa berguna untuk suatu saat digunakan teman-teman sekalian. Oke, itu dia yang jantannya. Sekarang akan coba kita solder satu per satu. Nah, untuk soket USB jantannya ini teman-teman harus kupas terlebih dahulu ya kabel di dalamnya, karena dia memiliki 4 buah kabel ya, yang biasanya warna merah, warna hitam, warna putih, dan warna hijau. Nah, kita tidak membutuhkan kabel datanya yang duanya, yaitu yang putih yang warna hijau akan kita potong. Yang kita butuhkan hanya kabel warna negatif yang hitam dan yang positif yang merah teman-teman. Oke, ini akan kita potong terlebih dahulu. Nah, ini dia yang hitam sebagai negatif, yang merah sebagai positif teman-teman. Oke, akan kita solder dahulu yang ini ya, yang soket female-nya. Nah, teman-teman harus menyediakan kabel tembaga yang seperti ini agar gampang menjumpernya ya. Yang itu yang atas positif, yang di bawahnya yang negatif. Nah, sekarang setelah kita solder dari modul step up-nya, sekarang kita satukan ke USB soket female-nya. Oke, tinggal disatukan. Yang negatif yang sebelah kiri, yang positif yang sebelah kanan teman-teman sekalian. Oke, setelah ini kita tekuk-tekukkan biar dia datar. Kemudian nanti kita akan lem ya agar lebih kuat lagi. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, mantap ya. Kemudian kita akan mensolder yang in-nya, USB jantannya yang kita rekatkan ke negatif, dan yang itu yang positif ya teman-teman. Sangat gampang sekali. Teman-teman nanti bisa mengerjakannya ya. Nah, kemudian ini akan kita lem ya terlebih dahulu agar dia betul-betul nanti
dekat dalam pemakaiannya, tidak goyang-goyang. Oke, ini akan kita lem teman-teman sekalian. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Sudah bisa kita eksekusi, akan kita operasikan ya, akan kita pakai. Oke, akan kita coba ke charger jadul yang kemarin teman-teman sekalian. Nah, ini dia charger jadulnya yang sudah kita modif pakai soket USB. Sekarang akan kita hubungkan, colokkan ke arus PLN dengan pakai ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan, kemudian akan kita cokkan ke arus PLN. Sebelumnya ini kita konekkan dulu. Oke, seperti itu, sangat gampang teman-teman. Nah, sekarang kita akan sediakan bekas kabel charger handphone yang seperti ini ya. Nah, gunanya untuk apa teman-teman? Kita akan set nanti voltase yang keluar dari modul step up ini teman-teman. Oke, kita sediain multimeter digital agar teman-teman bisa melihat nanti voltase yang keluar yang kita set dari modul step up ini. Oke, kita set di situ ya, di 200. Nah, ini kita cokkan ke sebelah. Nah, dia muncul langsung. Wow, agak error ya. Sebentar ya teman-teman, kita paskan dulu di multimeter digitalnya ini. Oke, dia langsung keluar di 11,1. Nah, kelebihan modul ini adalah bisa di-adjust ya kawan-kawan. Bisa diatur voltase yang keluar dari outnya itu. Nah, ini yang ke kanan dia yang voltase kecil. Di minimum di 5,7 ya keluar, karena arus output dari charger ini adalah 5 volt. Minimumnya itu 5,7. Sekarang kita putar ke kanan, kita naikin sesuai dengan keinginan kita, berapa yang kita mau. Oke, di 10, kemudian 12, 14, 17, 19, 20. Kita putar lagi berapa yang bisa dikeluarkan dari modul step up ini. Nah, 24 bisa dapat ya teman-teman. Tapi teman-teman harus menyikapi dari modul step up ini, arusnya atau ampere yang keluar dari modul step up ini dia tetap kecil ya teman-teman, di kisaran 0,5, karena output dari charger jadul itu mengeluarkan 0,5 ampere ya teman-teman. Walaupun dia modul step up ini mengeluarkan bisa voltase di 24 volt, namun arusnya itu kecil di kisaran 0,5 ampere. Oke, ini akan kita turunkan. Kita akan buat di 12 volt ya. Kita membutuhkan tegangan 12 volt. Oke, ini kita putar ke kiri. Oke, di 12,1. Kemudian kita buat di 12,5 ya teman-teman. Oke, sip. Nah, 12,4. Nah, sekarang akan coba kita hidupkan pakai lampu strip yang 12 volt. Oke, hidup ya teman-teman. Dia bisa menghidupkan lampu strip yang 12 volt ini, sangat terang ya. Mantap. Oke, keren. Nah, ini dia 12 volt. Kemudian kita akan coba pakai lampu COB yang 12 volt di 10 watt ya. Oke, dia hidup juga ya teman-teman. Nah, dia hidup. Dia bisa menghidupkan lampu di 12 volt. Oke, sekarang akan kita coba di lampu HPL yang 3,5 ya, kalau tidak salah, di rangkai seri seperti ini teman-teman. Oke, hidup ya, sangat terang. Oke, sip. Artinya perangkat yang kita buat, yang kita rakit ini berfungsi dengan baik teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman untuk menghidupkan perangkat yang lain, misalnya untuk router internet teman-teman harus menyediakan soket ya, mengganti kepala soketnya yang seperti ini. Nah, seperti ini, jadi teman-teman bisa menghidupkan router yang internet 12 volt yang seperti ini ya, bisa ditemukan di marketplace juga ya. Oke. Ataupun dalam keadaan darurat ketika lampu PLN mati di rumah teman-teman dan router
internet teman-teman itu mati, maka hal itu dapat diatasi dengan alat seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman menyediakan power bank. Nah, ini power bank yang saya buat sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menonton videonya, silahkan tonton. Di sini ada linknya ya teman-teman. Nah, teman-teman menyediakan power bank dan alat yang barusan kita buat tadi tinggal dicolokin seperti ini. Setelah di set tegangannya tadi 12 volt. Nah, teman-teman menyediakan kabel USB yang seperti ini, yang tadi yang sudah kita praktekkan, yang outputnya itu yang pakai jack yang bulat itu ya teman-teman sekalian. Yang bulat yang seperti ini yang kita praktekkan tadi. Nah, ini tinggal dicolokin ke router IndiHome atau ke router merek lainnya, sehingga ketika PLN mati, router teman-teman, internet teman-teman tetap bisa berjalan dengan baik dan dipergunakan dengan baik. Oke? Baik, demikianlah video ini saya buat. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian untuk mempergunakan charger lamanya ya, dan dimodif seperti ini menggunakan modul step up ini. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan bantu saya untuk menekan tombol subscribe-nya agar saya terus bersemangat untuk menciptakan video-video yang menarik bagi teman-teman sekalian. Oke, see you di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.